Selamat membaca, salam kenal, saya Jelita Nur Aziza. Hari ini saya akan membahas buku yang berjudul Jadilah Yang Terbalik, karya Hasan El Perbani. Dan untuk judul lebih lengkapnya yaitu Jadilah Yang Terbalik, Berbedalah, Lawanlah Arus, Kreatiflah, Inovatiflah. Dan untuk penulisnya yaitu Hasan El Perbani, STG, MTB, MBI, dan untuk cetakan pertamanya yaitu pada Juli 2013 dan untuk halamannya itu sebanyak 160 halaman. Nah, jadi buku ini menjelaskan bahwa dengan terbalik segala sesuatu bisa menarik, keren, lucu, unik, luar biasa, dan sebagainya. Tapi ingat, bukan sekedar terbalik. Terbalik yang dimaksudkan di buku ini adalah berbeda. Hasilnya bisa unik, luar biasa, dan fenomena. Sadarannya adalah kreatif, imajinatif, inovatif, serta melawan arus. Kita sering sekali menginginkan hal yang terbaik, tapi masih melakukan hal-hal yang sama, pola pikir yang sama, pola pikir yang standar, aktivitas yang biasa-biasa saja, dan sistem yang monoton. Ya tentu hasilnya juga biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, dan tidak ada kemajuan. Dan ini berlaku bagi semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, santri, guru, dosen, pengusaha, seniman, penulis, dan lain-lain. Kalau melakukan hasil yang sama, maka tidak akan melahirkan sesuatu yang baru, apalagi yang terbaik. Nah, dengan terbalik, kita mempunyai kesempatan besar untuk menjadi yang terbaik, karena kita mempunyai nilai lebih atau nilai tambah. Dari segi judul bukunya yang menarik dan isi yang menarik, jadi ada 3 poin yang menurut saya yang menarik di dalam buku ini, yaitu yang pertama belajar dari iblis, yaitu visioner, komitmen, gigih, dan terencana. Nah, kenapa sih kita harus belajar dari iblis? Nah, bisa kita lihat dari keempat sifat iblis tersebut, kita bisa melakukan hal yang terbalik dari sifat iblis. Terbaliklah dari hal yang negatif, dari hal yang biasa, dari sesuatu yang monoton, dan dari perkara yang membosankan. Kalau iblis punya visi, komitmen, kegigihan, dan perencanaan yang matang demi suatu keburukan dan kejahatan, kenapa kita tidak miliki itu demi kebaikan dan menghadap ridho Tuhan? Nah, untuk poin yang kedua yaitu tata cara si pencuri. Nah, meskipun kita perlu tahu tentang bagaimana seluk-beluk, gelagat, dan cara pencuri melakukan aksinya, dan untuk istilahnya itu adalah sedikit bicara tapi banyak bekerja. Itulah prinsip yang dimiliki oleh si pencuri, sedikit bicara banyak bekerja. Nah, kalau si pencuri hanya banyak bicara, lalu kapan beraksinya kan? Nah, jadi kalau kita ingin sukses dalam melakukan sesuatu, menggapai impian, maka kita bisa terapkan prinsip ini. Berbicara sedikit, tetapi aksinya banyak. Meskipun banyak komentar negatif dari orang lain, tetaplah maju terus, karena memang kebanyakan orang bisanya hanya berkomentar, meledek, dan lain-lain. Nah, kita harus terbalik dari mereka. Kita harus banyak melakukan aksi daripada berbicara. Nah, yang ketiga yaitu the leaders are the readers. Para pemimpin adalah para pembaca. Ya, memang benar, kita bisa lihat dari Presiden Indonesia pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Beliau ini memiliki banyak sekali bahan bacaan yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Nah, memang betul orang-orang yang suka membaca belum tentu jadi pemimpin dan sukses, tetapi setidaknya kita lebih unggul daripada yang lain dari segi ilmu, wawasan, tutur kata, cara berpikir, dan bahkan dari segi perilaku. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan buku ini untuk kalian? Karena isi dari buku ini sangat bagus, menarik, dan mudah
pahami. Dan untuk buku ini sendiri bernuansa Islami dan inspiratif. Judulnya yang berbeda sesuai dengan isinya yang berbeda juga, apalagi dari judul-judul yang biasanya lebih baku atau boleh dikatakan buku ini banyak menggunakan istilah-istilah yang aneh, lucu, tetapi maknanya yang sangat baik dan positif. Dan untuk isinya tersendiri tidak hanya penjelasan, tetapi juga ada gambar-gambar yang menarik dan unik. Nah, jadi tidak monoton hanya tulisan semata. The leaders are the readers. Para pemimpin adalah para membaca. Jadi, ayo kita membaca buku. Selamat membaca.